Hai semua, apa kabar? Welcome back to Ajit Talk Live Kebun Rizky bersama Rizky Situngkir, founder dari Kebun Rizky. Semoga kiranya semuanya sehat, aman, dan dalam lindungan yang maha kuasa di tengah pandemi COVID ini. Well, sekarang kita masuk ke episode 3 Ajit Talk Live dengan tema yang sangat menarik dan pembicara yang sangat luar biasa. Oke, apakah itu? Mbak Dono sudah hadir. Tema kita kali ini adalah Ironman atau olahraga yang ada renang, lari, biking all at once. Ya, dengan pembicara yang superb banget, seorang wanita yang sangat cantik dan sangat pintar. Ya dong, S1-nya dari ITB, S2-nya dari USF, dan sekarang menjabat Director of Government and Corporate Affairs GE Indonesia. Wow. Kita sambut Mbak Dona. Yes. Mbak Dona sedang join. Uh, Hai, hello. dia Halo. yang kita bicarakan seorang Iron Woman, ada nggak sih Iron Man? Namanya aja itu, Namanya aja ya. nama kompetisinya sebenarnya biasa-biasa aja orangnya. Oh, Mbak Dona, ini ya Iya, iya, iya. temanya kan kita lagi dalam keadaan pandemik dan kita Mm-mm. harus stay fit. Nah, salah satunya pasti olahraga ya Mbak. Iya Ini dong, pasti. udah Ironman namanya. Udah, ya mungkin nggak populer di kalangan umum. Kenapa? Mm-mm. Mau olahraga Ya, aja susah. Ini udah renang, lari, biking all at once, Mbak. iya, iya, So, iya. could you tell us about the sport itself, Mbak? Oke. Anggaplah kita sama sekali buta gitu loh, and then you give us some insight. Silakan Mbak Dona. Jadi, jadi Ironman itu sebenarnya distance dari triathlon ya. Triathlon itu adalah olahraga yang meliputi 3 cabang, yaitu berenang duluan, kemudian sepeda, dan terakhir lari. Jadi Oke, namanya triathlon. Nah, triathlon itu jaraknya itu berbeda-beda kategorinya. Jadi oke, yang paling deket itu namanya sprint distance. Sprint distance itu um, berenangnya itu 750 meter, kemudian sepedanya itu 20 kilometer, dan kemudian larinya 5 kilometer. oke, Jadi untuk pemula yang ingin coba triathlon gitu, silahkan untuk mulai dari yang sprint distance dulu, yang paling sprint distance yang paling paling dekat lah ya gitu. Sebenarnya itu bukan yang paling dekat juga. Jadi orang-orang juga banyak yang ingin race yang kencang-kencangan juga ngebut-ngebutan senangnya di sprint distance gitu kan, karena memang benar-benar oke, itu kencang gitu kan. Kemudian di atasnya sprint ada yang namanya standard distance atau namanya Olympic distance ya. Itu berenangnya itu 1.500 meter, 1,5 kilo. Kemudian sepedanya 40 kilometer. Habis itu larinya 10 kilo. Itu kalau standard atau Olympic distance. Nah, oke, di atasnya Olympic distance itu yang pernah saya lakukan adalah Ironman 70.3. 70.3 itu milesnya totalnya, total oke, milesnya. Tapi kalau di kilometer kan, kalau yang Ironman 70.3 itu berenangnya 1,9 kilometer, 1.900 meter, hampir 2 kilo. Kemudian sepedanya 90 wow, kilometer, dan kemudian larinya half marathon, which is 21 kilo. Itu Ironman 70.3. Terus yang terakhir adalah Ironman, full Ironman. Nah, kalau full Ironman itu berenangnya itu 3,8 kilo, 3.800 meter, kemudian sepedanya 180 kilometer, dan larinya full maraton 42 kilometer. Jadi itu adalah distance-distance dari triathlon, dari mulai sprint sampai ke Ironman. Semuanya intinya triathlon. Swim, bike, oke. run, gitu. Jadi Jadi kayak maraton ada yang 5K, kalau half marathon, kalau maraton itu adalah 42 kilo. Yang namanya lari marathon. maraton
jarak maraton itu adalah 42,195 kilometer. Kenapa namanya lari maraton? Karena zaman dulu di Yunani itu ada orang namanya Philippides, diminta memberikan pesan kepada Julius Caesar, dia lari dari kota namanya Maraton ke Oh, Athena. oke. Ya, Oke. dari Maraton ke Athena. Nah, itu jaraknya yang dipakai sampai sekarang, jarak standarnya Dari kota 42 kilo maraton. ke Athena. Oh, I Jadi see. itulah namanya maraton. Jadi yang namanya lari maraton itu adalah 42 kilo 195 meter. Oke. 42.195. Itu yang namanya maraton. Kalau di miles 26,2 miles. Nah, di bawah itu kayak half marathon berarti setengahnya, which is 21 kilometer, itu half marathon. Kemudian kalau yang di bawah itu ya kita bilangnya 5 kilo, 10K gitu, bukan maraton Iya, lagi. Karena yang betul, namanya lari betul. maraton adalah jaraknya tertentu, yaitu 42 kilo, 195 meter. Gitu, Mbak Ki. Dona, nih aku denger aja udah capek kan. Jadi, mulai dari berenang, Kalau terus triathlon, ya triathlon. triathlon. Kita Yes, sekarang yes. biasanya ke triathlon aja. Alright, alright. Dari renang, terus lari, terus Sepeda. biking gitu. No, sepeda dulu. Oh, Habis sepeda. Habis berenang, berenang. biasanya tuh kita kalau triathlon itu usually kita do open water. Open water meaning di laut ya, kebanyakan di laut atau danau gitu ya. Jadi biasanya kita lari dulu, berenang. Habis berenang selesai jadi ada yang namanya transition area. Oke. Transition itu transisi. Jadi sebelum kita race kita taruh tuh di transition area itu sepeda, terus gear sepeda, helmnya, kemudian gear lari kita, sepatu lari kan lain kan, itu ditaruh Yes. semua di namanya transition area. Jadi pagi-pagi kita berenang dulu pakai baju berenang, habis berenang langsung ke transition, ambil sepeda, pakai helm, sepatu sepeda, sepedaan, selesai ke transition lagi, ganti sepatu lari, dan lari sampai finish. Jadi begitu Mbak, ceritanya. itu ceritanya jadi non-stop ya, Mbak ya? Non-stop, kan waktunya dihitung Dan terus. itu dihitung, even like Even transition time itu dihitung gitu ya? transition itu justru kuncinya. Oh, Makin oke. cepat transit karena total time. Hmm, hmm, Kalau saya hmm. sih karena saya bukan atlet profesional gitu ya, jadi I take time in my transition. Jadi misalnya perlu minum ya saya minum gitu ya, perlu pakai nambahin sunblock sedikit. Biasanya kalau udah mau lari itu panas banget gitu, saya take time. Tapi makin lama kita makin sering triathlon, transition kita biasanya waktunya lebih cepat, maksudnya lebih maju, kita lebih biasa gitu. Gitu. Waduh, Mbak. So, apa namanya, ada nggak sih, misalnya gini, saya sih jujur aja belum pernah ikut triathlon ya, baru lari. Even katanya lari itu ada tekniknya, misalnya. Ya. Apa sih kira-kira tips atau trik supaya survive nih Mbak di olahraga triathlon gitu? Ya, kalau menurut saya sih triathlon itu ada the next step ya. The first step-nya itu you have to master atau bisa lah ya 3 olahraga itu. Harus bisa berenang, udah nggak mungkin dong kalau nggak bisa berenang. Harus bisa sepedaan nyaman, safe, dan juga bisa lari gitu kan. Jadi pertama-tama ya first step-nya adalah you have to master all 3 sports dulu, baru mau triathlon gitu. Betul. Jadi betul. kalau nggak mungkin bisa langsung ke triathlon gitu ya. Jadi harus master all the 3 sports dulu. Then the next step is you doing triathlon. Jadi kalau saya mulainya awalnya itu dari sepedaan dulu belajarnya. Saya senang sepedaan. Jadi pertama-tama saya sepedaan dulu, kemudian setelah beberapa tahun sepedaan, saya coba lari. Terus ketika lari, pertama-tama lari, nah ini salahnya saya lari itu udah cukup umurnya udah cukup lumayan. Jadi kan saya cedera pertama-tama kali lari karena pada saat itu saya belum pakai coach. Belum pakai coach, jadi saya menyarankan untuk yang kecuali kalau masih agak muda, tapi kalau udah berumur, saya pikir lebih bagus pakai coach karena akan dijelaskan, maksudnya cara lari yang benar, planningnya seperti apa, strateginya seperti apa, coach itu bantu kita stretchingnya benar gitu kan. Nah jadi abis itu saya lari, ketika lari itu saya cedera karena waktu itu saya ikut half marathon kencang dan ternyata teknik lari saya belum bagus karena saya belum pernah pakai coach waktu itu. Jadi saya cedera dengkul, ada meniskus namanya, bantalan di antara 2 sendi.
yang agak robek sedikit. Jadi saya nggak boleh lari dulu sama dokter. Nah, salah satu terapi penyembuhannya adalah berenang. Disitulah saya belajar berenang. Oh, I see. Waktu saya mulainya Sebenarnya seperti itu. bisa Jadi berenang, saya Mbak Dona. ya berenang biasa aja Oh, kayak ya? kodok, nggak bisa berenang Iya. benar gitu. Itu saya pertama Betul, kali betul. belajar berenang ketika saya cedera gitu kan. Oke. Kemudian saya belajar berenang yang benar, sama sekali nggak boleh lari. Abis gitu karena udah biasa berenang, saya pikir oh saya udah bisa berenang, saya udah bisa lari, dan sepeda itu adalah olahraga yang saya seneng banget gitu. Dari awal saya paling seneng cycling. Jadi saya beranikan diri untuk triathlon itu. Pertama kali saya triathlon itu di tahun 2013 di Bintan. Jadi udah Wah, 7 tahun udah lama saya ya? menggeluti. Iya, sudah lama. Sebelum mulai orang-orang pada triathlon banyak, kita udah triathlon gitu. Because you enjoy the sport ya, Mbak ya? Ya, Bukan karena anjir. Pada pengen dasarnya, keragaman. nggak ada sama sekali sampai sekarang pun saya nggak pernah olahraga seperti itu Hmm. tujuannya, karena memang saya pada dasarnya I love sports gitu ya. Oke. Dulu waktu saya masih kuliah saya main basket. Terus kemudian menikah, mempunyai anak, ya olahraganya paling ke gym dan sebagainya. Tapi saya selalu olahraga. Sampai Hmm. tahun 2008 saya mulai bersepeda. Gitu, Oke. 2008 saya mulai bersepeda, terus seperti yang tadi saya cerita, kemudian saya lari, kemudian saya berenang, dan saya triathlon sampai sekarang gitu. Dan saya juga senang, karena saya senang sepeda, saya senang berenang, saya senang lari. Jadi saya ikut juga tuh race-race berenang aja, apa lari aja, apa sepeda aja gitu. Oke. Jadi it's all hobby gitu. So, hobi ya, Mbak. Iya. So, ini aku lagi mau membedah uh, ininya nih, Mbak, olahraganya nih. Misalnya kan tadi Boleh. Mbak Dona cerita kalau sempat cedera pas lari gitu ya. Berarti teknik atau gaya pas olahraga itu penting ya, Mbak ya untuk Menurut saya penting, apalagi untuk orang yang sudah berumur dan kita bukan atlet profesional, jadi kita nggak pernah ditrain untuk lari yang benar, dan kemudian juga nutrisi juga penting gitu ya. oke, Nutrisi oke. yang benar, nggak cuma teknik lari tapi nutrisi juga penting. Jadi makanya waktu itu saya bilang saya itu pertama-tama kali lari udah lama banget, semua orang belum banyak gitu yang lari, jadi belum ada yang ngasih tahu kalau memang kita harus start dengan have the right way gitu, dengan menurut saya sih dengan cara punya coach gitu ya. Begitu Hmm. saya punya coach sampai sekarang, alhamdulillah teknik dan sebagainya saya udah nggak pernah cedera lagi. Saya terakhir cedera adalah tabrakan aja sepeda, saya patah tulang bahu karena Waduh. kecelakaan 1 week before my Ironman race juga gitu, waktu itu 2 tahun yang lalu. Tapi 6 bulan, tahun lah saya off, terus sekarang saya udah mulai lagi gitu. Waduh, Mbak. Eh, kalau eh, bisa sharing sedikit nggak, misalnya teknik atau cara lari yang benar, Mm-mm. sepeda Kalau atau renang? yang mana nih lain? Satu-satu dong, satu-satu. Aku kayaknya Kalau lari karena agak saya rutin pikir nih. saya pikir kalau memang lari itu harus bertahap. Makanya saya pikir kalau bisa pakai coach atau community. Jadi yang ada yang orang Hmm. ahlinya di situ. Biasanya kalau komunitas kan pasti ada coachnya gitu ya, ada Betul, betul. temennya. Jadi karena setiap orang itu bentuk badannya beda-beda, berat badannya beda-beda. Jadi Hmm. memang tidak bisa disamakan, Ki. Oke. Antara satu dengan yang lain. Makanya penting banget itu ada program latihan tuh, penting banget karena tiap orang lain-lain, targetnya lain-lain gitu ya. Ada orang yang lari emang pingin kenceng, ada orang yang lari pingin olahraga atau pingin endurance lama tapi kuat terus. Ada Endurance. orang pingin lari ya, ada orang pingin lari sprint apa pingin lari maraton, totally different teknik gitu loh. Karena it depends kan, umur juga beda, sejarah kita juga beda, keadaan badan orang lain-lain, kesehatan kita pun lain-lain, jadi nggak bisa disamaratain, Ki, Betul, gitu. betul. Jadi nggak Hmm. one size fits all gitu ya, Mbak ya. It Nggak bisa depends. kalau menurut saya ya, Oh, uh, at, karena setiap orang itu sejarah histori kesehatannya beda-beda. Ada orang yang memang dari kecil udah senang olahraga gitu kan, jadi tentu saja beda dengan orang yang langsung nggak pernah olahraga sama sekali seperti itu. Ada yang udah pernah cedera di olahraga yang lain, tentu saja treatmentnya beda dengan yang sekarang. Jadi menurut aku, apalagi kalau kita yang mulainya nggak dari kecil, memang atlet yang terlatih, menurut saya penting banget punya pelatih, punya community, dan sering-sering baca, sering-sering belajar sendiri gitu. Karena memang betul. setiap orang itu unik, jadi nggak bisa disamain gitu. Even kalau kita nih misalnya nih saya kan berenang pun sampai hari ini kan kita punya coach ya.
Nah, setiap Iya. kita setiap kita latihan berenang gitu ya, masalah aku sama masalah teman sebelahku itu nggak bisa disamain. Pasti coach itu Oh, masing-masing itu punya kelemahan kelebihan masing-masing. Yang dibenerin apanya gitu ya. Itu nggak sama, nggak bisa. Semua begini, semua begitu nggak bisa gitu. Jadi masing-masing hmm. itu pasti ada apa ya, ada tekniknya sendiri-sendiri karena setiap orang itu berbeda. Makanya paling benar adalah training yang benar-benar proper kalau memang benar-benar mau olahraga yang aman lah ya, aman gitu. Dan kita juga punya teman training itu menyenangkan sekali gitu dibanding training sendiri gitu. Iya betul Mbak. Training sama-sama itu buat saya dan race sama-sama itu benar-benar udah nggak bisa diceritain deh senengnya gitu. Not only itu buat sehat tapi kita juga happy gitu karena kita punya teman-teman yang sama-sama gitu. Kayak jadi nggak ada one thing fits all. Again saya olahraga juga hobi, nggak profesional dan yang saya senengin dan saya lihat juga porsi-porsi latihan yang sesuai dengan waktu yang saya punya karena saya punya anak 2 dan saya bekerja jadi saya benar-benar melihat porsi latihan yang sesuai dengan gaya hidup saya sehari-hari gitu. Wow Mbak, Jadi memang honestly, beda-beda. iya betul betul. Maksudnya gini Mbak, Iya. aduh denger ceritanya kayaknya gampang dan enak ya. Tapi kalau ngelakuinnya misalnya kadang-kadang kan perlu motivasi juga gitu ya Mbak ya. Iya, nah itu makanya kalau saya sih my personal experience adalah I have a community yang benar-benar supporting each other. Oke. And that's very important. Kita punya support system teman-teman yang hobinya sama, walaupun Ya, prestasinya lain-lain, ya. apa level maksudnya level olahraga juga beda-beda. Ada yang hebat banget, ada yang kenceng banget, ada ini. Tapi we don't care gitu. Yang penting kita sama-sama supporting each other. Itu totally everything itu jadi apa ya? Jadi doable gitu. Oke. Seperti itu. Jadi menurut saya memang not only dari motivasi dari kita, tapi juga having a group of people yang punya hobi yang sama, vision yang sama, dan memang supporting each other. Menurut saya itu juga kunci yang sampai sekarang masih kita pegang terus gitu. Jadi apa namanya salah satu backup motivasi itu adalah community ya Mbak ya. Yes, Supaya menurut saya iya. Buat saya ya, mungkin nggak semua orang sama. kayaknya sih emang bener Mbak. Saya Mbak, senang soalnya sama teman-teman gitu. Saya orangnya senang sama-sama gitu. betul betul Mbak. Well, Mbak Dona kan olahraga yang digelutin ini menurut saya it's a bit like extreme sport lah katakanlah yang extraordinary gitu kan ya. Uh, what driven you atau apa sih motivasi Mbak yang membuat Mbak Dona menggeluti olahraga ini gitu kan? Artinya apa sih ininya? Apa Kalau mungkin memang kalau tadi passion ya olahraga itu? ya tadi Tapi udah kan saya ceritain sih. Saya udah betul ceritain betul. motivasi saya adalah hidup sehat riang gembira. Hidup Betul. sehat Jadi, yang gembira. Jadi menurut saya kalau saya udah nggak happy itu nggak akan saya lakukan gitu. Dan these things really make me happy gitu. Karena kalau kita race pun keluarga, nah, suami saya juga raya atlet juga. Sekarang sih udah jarang sih, tapi awal-awal kita sering triathlon sama-sama. Sekarang dia lebih senang sepedaan. Tapi memang bikin kita juga jadi dekat dengan teman-teman dan keluarga gitu ya. Anak-anak saya juga sekarang karena melihat papa mamanya juga suka olahraga, anak-anak saya juga suka olahraga jadinya gitu kan. Jadi benar-benar sportivitas di keluarga kita itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang sehari-hari gitu. Dan itu menurut saya tambah memotivasi lagi kalau kita bisa ngasih contoh yang bagus buat anak-anak. Saya pikir why not gitu, karena buat saya olahraga itu penting sekali dari sportivity, teamwork, leadership, terus never give up spirit gitu ya. Terus belum lagi sehat, olahragawan pasti tidur cukup, makan benar gitu ya. Jadi buat saya itu juga motivasi saya juga ingin memotivasi keluarga anak-anak supaya bisa berolahraga dan sekarang anak-anak saya juga mereka berolahraga gitu walaupun olahraganya masih banyak yang tim sport ya seperti sepak bola, basket karena anak-anak remaja kan kalau kayak triathlon, lari dan sebagainya itu kan individual
Ya, ya. Mereka masih senang tim, tapi mereka lihat gitu kalau kita olahraga kita akan selalu punya positive mind, karena memang menurut saya masalah tuh semua hilang dengan olahraga gitu. At Betul, least Mbak. nggak kepikiran gitu. Jadi itu Hilang sih bisa belum tentu kayak ya. terapi juga kali ya. Terapi to Exactly. have positive mind. Exactly. Karena gaya hidup kita juga pasti kalau kita senang olahraga pasti baik. Karena kita pasti bangun pagi. Udah pasti. Tidur kita pasti cukup. Makan juga kita sayang dong olahraga kalau makannya juga berantakan gitu kan. Betul, Jadi betul, we betul. try so hard. Saya nggak terlalu yang ketat sekali, tapi we try so hard untuk masukin ke badan kita sesuatu yang sehat gitu kan. Gitu. Itu Oke, Mbak. always conscious gitu. Nah, ini mungkin kata Mbak Dona kan, kalau mau olahraga apalagi yang agak sedikit berat ini tidur harus cukup, ya kan? Berarti nggak mungkin dong olahraga kalau nggak tidur cukup kan? Artinya itu juga membantu disiplin ya Mbak ya, supaya Betul. hidup lebih teratur, Betul. istirahat cukup. Kalau nggak, gimana nggak tidur terus besoknya teratur lagi, bisa Iya, sekolah. nggak mungkin. Kita juga harus nomor satu juga yang lebih penting adalah listen to our own body gitu. Karena Ya, betul. kita yang tahu badan kita seperti apa. Kalau kita nggak fit, ya kita harus tahu kita sebagaimana, jangan pernah dipaksain Dipaksain ya Mbak ya, jangan gitu. pernah. Karena bahaya sekali gitu. Kita banyak sekali ada kecelakaan karena fatigue gitu ya, kecelakaan sepeda misalnya ataupun cedera. Kita banyak sekali lihat ada orang kenapa gitu ya. Tapi menurut saya sih, so we have to listen to our body gitu. Kita yang tahu keadaan badan kita tuh seperti apa. Jadi kalau kita kuat, apa kita nggak kuat, apa kita perlu istirahat, you just have to listen to your body. Karena pasti badan kita akan ngasih tahu, either pusing lah, either apalah gitu ya. Betul, betul. Itu pasti akan ngasih tahu kita. Jadi whatever you do, you have to listen to your body. Makanya saya bilang nutrisi penting banget, tidur cukup penting banget, gizi seimbang, terus hidup juga gaya hidup yang baik, berteman dengan orang-orang yang positif. Itu menurut saya semua saling mendukung gitu. Betul. Nah, tadi Gitu. Mbak Dona ngomongin nutrisi nih. Berarti menurut Mbak Dona nutrisi penting dong. Penting banget. Bahkan katanya ada yang 80-20 tuh Mbak. 80% nutrisi, asupan, 20% exercise gitu ya. Mungkin seperti perkenalan Kebun Rizky kan kita ranahnya nih Mbak. Kalau Mbak kan ranahnya olahraga. Yes, tanaman ya. Oh, sayur penting banget. Exactly. Jadi sebenarnya kayak Kebun Rizky itu cuma membantu orang untuk having a healthy lifestyle. Karena kita tahu zaman sekarang ini makanan tuh makin, sembarangan atau junk food. Processed food ya. Processed food, exactly. Nah, jadi si Kebun Rizky ini mau memberikan produk seperti sayur organik, tapi di sini specialty-nya masih kale, Mbak, kale, dan makanan olahan dari kale, misalnya kayak kale chicken pie, kale chicken nugget, kale tuna puff, bahkan ada ikan, which is yang semuanya itu non MSG, homemade dan tanpa pengawet. Artinya karena I believe that nutrisi is important, right? Compare makan Kentucky misalnya atau apa ya kan, at least apalagi nih kalau misalnya Mbak Dona punya anak kecil gitu ya, nggak suka makan sayur, Mbak, anakku tuh nggak suka makan sayur, so siasatnya adalah dengan cara kasih green juice misalnya kayak gitu, karena apalagi zaman sekarang nih Mbak, misalnya Mbak Dona makan sayur ada pestisida, kita nggak tahu kan, which is it harms your body, right? Nah, itu mungkin kita bisa, maksudnya olahraga dan hidup sehat tuh kayak saudara kembar kali ya Mbak, nggak bisa dipisahin. Ya. Harus ya. Nah, betul. Kalau Mbak Dona sendiri gimana untuk healthy lifestyle-nya selain olahraga juga menjaga asupannya? Betul, saya sih. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu ketat diet banget gitu ya, tapi memang saya berusaha untuk memberikan badan saya itu asupan yang sehat gitu ya. Jadi kayak misalnya fresh food compare sama processed food, pasti saya pilih fresh food. Terus sayur udah pasti harus, protein udah pasti harus gitu ya. Terus ada gorengan sama steam gitu ya, saya pilih yang steam misalnya gitu kan. Terus yang ada pengawet sama yang nggak ada, saya
pilih yang nggak ada. Pokoknya kan sekarang kan kita makin banyak organik sama non organik, of course kita pilih yang organik gitu. Betul. Yang kita tahu bahwa nggak pakai pestisida. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan itu tuh ada gitu untuk hidup saya. Dan sebenarnya kita juga tahu itu masalah semua is in our mind gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah seperti Kebun Rizky juga sudah banyak juga gitu loh teman-teman Betul. yang punya usaha-usaha makanan sehat, makanan Betul. plant based atau vegetarian Yes. yang memang sehat ataupun Betul. white meat yang bagus, ikan yang bagus, yang segar gitu ya. Betul. Jadi makin kesini tuh makin banyak provider-provider yang menurut saya makin bagus gitu. Kalau kita memang membuka mata tuh di mana-mana jus sehat itu di mana-mana ada. Bahkan kita bisa bikin sendiri di rumah gitu kan. Betul. Breakfast atau smoothie bowls gitu ya. Jadi kita selalu punya pilihan untuk memberikan badan kita itu nutrisi yang memang sehat. Itu pas kita tahu kok dari kecil udah diajarin yang sehat itu yang mana. Nggak beda sampai sekarang gitu ya. Ya. Yang seimbang, terus for sure pengawet, processed food yang seperti itu merusak badan, kita juga tahu itu common knowledge gitu. Jadi buat saya tuh itu. Dan seperti yang tadi saya bilang, tidur cukup itu penting sekali gitu. Keseimbangan itu buat saya penting banget karena memang olahraga itu perlu fisik juga ya. Jadi kita harus sehat gitu. Makanya istirahat harus cukup. Jadi buat saya itu semua jadi satu lingkaran yang saling interconnecting ya, yang saling interconnecting. Dan buat saya sampai sekarang udah jadi kebiasaan olahraga itu nggak mesti kita ada race atau mesti pertandingan apa kayak sekarang kan kita nggak lagi COVID begini nggak ada race ataupun virtual. Jadi saya olahraga di rumah untuk menjaga supaya sehat terus gitu. Jadi Mbak Dona tetap jalan dong olahraga di masa pandemi COVID ini ya? Saya tetap olahraga. Tapi di dalam rumah kali ya Mbak? Di dalam rumah saya olahraga ya treadmill lah, sepeda juga kita punya ada trainer buat sepedaan di rumah gitu ya. Sebisa mungkin sekarang saya udah mulai keluar sepeda, tapi tetap benar-benar cari jalan yang sepi dan tidak berkerumun dan sebagainya gitu. Kita juga harus tahu bahwa kita harus berperan serta untuk menyetop spread virus ini ya. Jadi sebisa mungkin ya kita harus benar-benar olahraga untuk sehat gitu, bukan buat kumpul-kumpul gitu. Tapi tetap dilakukan. Kadang-kadang kumpul-kumpulnya yang enak sih Mbak ya. Betul, itu yang kangen banget. Tapi kalau kita terpaksa Zoom aja gitu. Zoom aja, tapi kalau semakin kita nggak terlalu banyak orang gitu kan, memang sudah tidak boleh berkerumun, itu semakin cepat pandemi ini lewat. Mungkin makin akan lebih cepat kita akan berkumpul dengan semua gitu kan. Jadi kita juga harus sama-sama saling menjaga gitu. Kemarin saya juga ditanya kontroversi antara pakai masker sama nggak pakai masker gitu kan selama olahraga. Saya bilang kalau saya sih pakai masker ya karena memang kalau sepedaan gitu saya pasti pakai masker, apalagi kalau di lampu merah terus ada orang lain saya pasti pakai masker. Tapi kalau pas lagi jalan nggak ada orang ya saya lepas nggak apa-apa, atau saya turunin sedikit gitu ya. Tapi saya tetap pakai atau saya tetap pakai tapi sepedanya ya pelan-pelan gitu atau intensitasnya diturunin. Tapi kalau saya sih tetap saya pakai gitu. Mencegah lebih baik daripada yang baik. Betul. Apalagi kalau udah ada orang lain, saya pikir kayak nggak pernah tahu ya ada yang bersih apa mungkin bisa kena. Jadi kalau saya sih tetap pakai. Kalau memang udah enggak mungkin stop aja dulu, ataupun kalau memang lagi nggak ada orang ya bisa saya turunin sebentar lah pas lewat hidung. Tapi kalau papasan kalau apa pasti saya pakai gitu. Sampai sekarang sih masih begitu. Begitu. Iya Mbak, soalnya jaga diri sendiri aja. Betul. Walaupun agak berat kali ya udah. Maksudnya kan pasti sesak napas gitu ya, atau saya lihat aja kondisi kalau kita di tempat yang benar-benar kosong, maka carinya jangan yang rame, tempat yang benar-benar kosong ya kita turun sedikit biar bisa nafas lewat hidung. Tapi kalau begitu ada orang lain pasti langsung dipakai nafasnya dan maskernya. Dan intensitasnya juga diturunin gitu, nggak usah terlalu seperti normal, karena memang ini kan bukan situasi normal. Kalau kita mau normal ya di rumah aja, lari di treadmill kan bisa gitu. Betul. Atau di kompleks yang nggak ada orang gitu kan bisa. Pas ada orang pakai masker lagi gitu. Iya makanya ada tukang sayur aja di kerumunan saya udah paranoid. Pokoknya jadi paranoid semua. Nggak apa-apa, saya pikir nggak apa-apa kan, kita siapa lagi yang mau jaga diri kita kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi kalau buat saya nggak usah dibikin jadi kontroversi gitu. Iya. Terserah aja, ada orang yang pro kontra terserah aja, silakan. Kalau saya begini gitu loh, saya sih gitu Ki
Aku juga setuju Mbak, kayaknya mendingan gitu deh daripada ya kan. Iya, jadi ya memang begitu. Tapi tetap olahraga kalau saya sih mungkin intensitas memang dikurangin. Saya banyak olahraga pakai mat di rumah. Kan di YouTube udah banyak tuh latihan-latihan Iya, core, iya. latihan macam-macam deh. Kita tinggal mau yang 5 menit, mau yang 10 menit, mau yang sejam ada semua di YouTube. Jadi sebenarnya sih nggak ada alasan untuk nggak berolahraga menurut saya gitu. Wow, luar Mm-mm. biasa. Jadi aku tadi kalau boleh nanya nih Mbak, so far dari yang Mbak ceritakan tadi, eh, tantangan terbesar Mbak tuh untuk triathlon yang menurut Mbak itu apa? Misalnya nih kalau kayak saya nih, masih Mm-mm. disiplin atau reguler misalnya. Mm. Nah, kalau Mbak Dona apa sih untuk olahraga ini, apa triathlon ini? What is your biggest challenge? Setiap setiap race itu pasti ada different challenge ya, tergantung di mana kita kondisi kita saat itu gitu loh. Kadang-kadang Oke. sometimes kita ada mau race tapi kerjaan lagi banyak, itu kan juga bingung. Ah. Macam-macam lah, keluarga dan sebagainya. Jadi pasti Hmm. challenge-nya lain-lain. Kita cuma harus bisa, menurut saya priority aja gitu. Kalau memang menurut kita nggak bisa race ya udah nggak bisa triathlon, kita ada priority lagi di keluarga, ya kita nggak usah race dulu. Kalau memang agak longgar gitu ya, baru kita itu. Tapi challenge itu semua dari diri sendiri kalau saya bilang, kebanyakan. Oke. Karena memang semua itu dari diri sendiri pasti. Misalnya Mungkin. bosen ataupun bangun pagi apa gimana gitu. Tapi buat saya kalau memang kita udah kan kita nggak dipaksa untuk ikut apapun gitu kan. Itu adalah semua kemauan kita sendiri gitu kan. Jadi ya kalau Ya, kita mau ya kita harus jalanin program latihannya. Otherwise ya you don't do that gitu. Jadi menurut saya betul betul. it's all coming back to yourself. Do you wanna do this or not gitu. Kalau nggak proper training mendingan nggak usah gitu. Karena Iya ya. proper training buat saya itu perlu gitu. Even udah proper training aja di race itu banyak bisa kejadian macam-macam. Kebetulan saya juga pernah kram gitu. Jadi saya nggak finish pernah gitu kan. Hmm. Buat saya juga itu pelajaran kan gitu. Ternyata pada saat itu aku agak maksa, kurang tidur, mungkin kondisi kurang bagus gitu ya. Jadi saya kram di tengah laut dan saya nggak menyelesaikan. Waktu saya lebih jadi harus di cut off di berenang. Jadi nggak bisa ikutan sepeda lagi gitu. Itu kelebihan 10 menit di cut off. Jadi bisa juga seperti itu. Itu padahal menurut saya nih udah latihan benar gitu. Tapi ternyata Hmm. tetap aja uh, things can happen during the race gitu kan. Apalagi kalau nggak proper training gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Mbak Dona itu terjadi karena uh, Kalau buat saya improper sih training gitu. yang Atau menurut saya proper. Tapi oke. ternyata saya kurang cair kalau menurut orang-orang ya kayak saya kurang cairan. Terus kebetulan 2-3 hari seminggu sebelum itu saya flu gitu ya. Ada flu-nya juga. Jadi ada beberapa Hmm. faktor-faktor juga. Jadi memang memang itu bisa terjadi menurut saya ya udah nggak apa-apa. Tapi training harus tetap proper. Karena kita nggak pernah tahu kan di hari itu apa yang terjadi gitu. Iya Gitu. iya. Iya. Kita harus Uh, mempersiapkan sebaik mungkin. Apapun mau kita event kita mau 5 kilo lari ataupun 10 kilo lari minggu depan, 2 minggu lagi kita harus tetap latihan itu gitu. itu no, Jarak 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 nggak berarti ya. itu nggak bisa Short ditawar atau lagi ya, long. Mbak. Harus Kalau menurut training saya gitu ya. begitu. Kalau menurut saya begitu. Karena buat apa Nggak mau bisa latihan? bullshit gitu. Langsung coba Buat aja gitu. buat apa? Kalau nanti ternyata jadi cedera, malah jadi masalah di Iya. badan kita. Kan Iya. pasti akan apa ya manfaatnya juga menurut saya nggak akan apa ya nggak akan maksimal ya kalau menurut saya gitu. Jadi menurut saya everything should have proper training. If you want like 10 kilo mau lari 20 kilo half marathon apa apa apalagi maraton itu harus ada proper training. Nggak masalah waktunya berapa nantinya ataupun bagaimana tapi tetap aja uh, training itu harus dilakukan secara proper. Jadi kayak preparation itu kunci utama di dalam segalanya kali ya Mbak ya. Maksudnya Iya, iya pastilah. preparation kan. Pastilah, iya menurut saya nggak cuma di olahraga aja ya. Betul Preparation betul. itu saya penting, apalagi olahraga yang memerlukan endurance kan, Hmm. gitu. Otot kita kan juga harus dilatih gitu. Kalau triathlon apalagi, karena triathlon itu abis berenang kita harus sepeda dan harus lari itu kan lain kan otot-otot yang dipakai. Jadi kita harus belajar latihan terus-terusan dengan berbeda-berbeda itu gitu, berbeda olahraga gitu.
Jadi Oh, memang apa proper training pasti harus menurut saya. proper training. Mm-mm, Well, so gitu. kalau ada orang yang aku pengen coba nih triathlon misalnya kayak gitu, what Boleh is your silakan proper suggestion? training. Iya Maksudnya proper apa harus training. excel di each kategori dulu, misalnya Ya renang. excel meaning you can survive gitu. Berenang oke, lari oke, Hmm, sepeda oke gitu. Karena setiap hmm, race itu ada cut off time-nya. Ada hmm. cut off time-nya lain-lain gitu. Jadi nggak kalau lebih ya Oke. nggak finish. Gitu. Buat Artinya bukan apa? dianggap finisher gitu ya, Mbak ya? Ya, gitu. Jadi menurut Oh, saya tetap aja proper training harus gitu. Kalau mau ikut triathlon silakan, tapi ya latihan dulu gitu. Dan buat saya everybody bisa kok gitu. Kalau memang berniat untuk memulai gitu, belajar berenang yang benar, belajar lari yang benar, belajar bersepeda yang benar, kemudian mulailah triathlon dari yang sprint dulu, kemudian makin jauh gitu dengan proper training. Kalau saya sih sarankan benar-benar proper training dengan proper coach gitu. mungkin udah bisa browsing clubnya lah atau apa join Terserah gitu. bisa mana aja nggak masalah teman-teman cari aja tapi buat saya harus latihan gitu harus latihan semuanya dilatihanin nggak cuma berenangnya aja ataupun larinya aja orang teman-teman saya yang memang dulunya atlet renang aja tetap Hmm. aja latihan renang terus bareng-bareng gitu loh Anda padahal udah dia atlet ya, Mbak? udah atlet renang tetap aja kayak gitu jadi memang harus proper training karena memang eh, buat saya sih even sampai atlet profesional aja kan mereka latihan nggak ada yang nggak latihan Iya, apalagi kita apalagi yang atlet. bukan atlet gitu kan Betul, salah-salah betul. malah cedera seumur hidup kan nauzubillah min zalik jadi memang again kita harus punya proper training nutrisi benar tidur cukup dan gaya hidup yang baik buat saya itu kuncinya gitu I think it's really the sport itu ya bener-bener making our health not only physically health ya Mbak ya, even like mental health juga. oh iya dong Uh, pasti ya Mbak ya. iya menurut saya uh, positif positive thinking itu pasti Hmm, akan jadi positif gitu loh kita selalu akan hmm. jadi positif kalau kalau memang dan juga kan ada kalau kita kalau kita olahraga tuh kita kan pasti akan selalu ngerasa apa ya happy cobain aja deh kalau kita habis olahraga sama nggak olahraga beda gitu saya kalau pagi-pagi latihan seharian di kantor kerja juga lebih semangat dibanding nggak olahraga Itu gitu emang udah proven ada korelasi positif yang menurut Mbak Dona memang betul proven gitu ya. betul menurut saya proven dan Proven. memang sudah saya alami sendiri gitu. Tentu saja Betul, porsi betul. orang lain-lain ya kalau dari segi olahraga ya. Nggak semua, Ya, kalau saya kan ya. olahraga saya seperti itu, tapi mungkin nggak semua orang juga harus triathlon gitu. Orang yang senang Zumba Betul. ya silahkan Zumba gitu kan ya. Orang yang senang Betul. yoga silahkan Yoga yoga. ya, Buat saya nggak usah dipaksain semuanya. Olahraga tuh masing-masing orang punya punya kesenangan. Kita harus happy loh, kita harus senang. Kalau olahraga tuh ya. kita harus senang. Jangan Nggak boleh dipaksain karena ikut-ikutan kalau gitu ya. betul karena kalau pertama ikut ikutan tapi abis akhirnya senang boleh tapi jangan jadi karena kita nggak keren gitu atau gimana gitu padahal kitanya nggak happy buat saya itu nggak ada gunanya pasti hasilnya nggak akan bagus mendingan kita do things that we like karena kalau kita do things that we like kita nggak punya beban kita pasti Ya. akan berusaha untuk lebih baik lebih baik lebih baik sesuai dengan yang kita karena kita senang doing it jadi nggak kayak beban gitu Betul, I betul. think that's very important kalau memang kita harus cari sports yang benar-benar kita senang Iya. gitu Jadi dan explore lah. Misalnya what do mm-mm, you like? Misalnya mm-mm. yoga atau gue nggak suka banyak teman-teman saya nggak mau kayak gitu saya mau yoga aja atau saya mau berat silakan yang itu dia akan jadi very good ini malah kita ikut kelasnya dia gitu kan jadi kita perlu kalau saya ikut pilates juga yoga kadang-kadang untuk flexibility juga karena kita kan olahraganya kebanyakan high impact jadi buat saya flexibility itu penting stretching itu penting makanya saya pilates juga gitu karena ya, memang ya. buat kita apalagi saya udah nggak muda lagi walaupun rasanya muda terus uh, Sorry ya, Mbak. terus terus Sorry, terus apa sorry. rasanya sih muda terus Ki gitu Ya, loh ya. tapi Lucu, tapi lucu. tapi kita tahu diri juga bahwa badan kita tuh perlu stretching yang benar makanya saya pikir knowing your body is very very important Mbak gitu Don, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya nanti, silakan boleh aja.
Boleh. siapa tahu kita buka kalau ada Mbak Dona kelihatan tuh teman-teman mau nanya, silakan dijawab. Nanti yang pertanyaannya dijawab Mbak Dona bisa dapat the signature curry chicken pie-nya Kebun Rizky, Mbak. Aduh, Pokoknya mantap tuh. Mbak Dona lihat aja kira-kira eye catching Apa boleh sih? dijawab. Apa sih pertanyaannya? Coba. Belum ada sih kayaknya, tapi in case ada teman yang mau nanya atau Ada apa yang nanya gitu. umur nih. Ada yang nanya Ah, umur gue. Astrid ada yang nanya, Rahmi. Nggak, percaya nggak kalau dibilang 23? umur saya 28 plus plus. Plus, plus. Nggak usah Plus dibilang, tax Mbak. plus tax and services. Boleh kok, umur saya 48 tahun. Eh Seriously? seriously, November ini saya bakalan 49, next year I'll be 50. Anak saya satu umur 21 dan satu umur 17. Jadi Wow. buat saya age is just numbers, nggak ada Yes, masalah, we just have to embrace it. Dan buat saya yang penting kita sehat dan happy, gitu. betul, Mbak. Betul. Yang penting happy, grateful, positive thinking, Betul, appreciate betul. people, respect people, do kindness. Apalagi sih, apalagi hari gini kita Oh, lagi mengalami ya. bencana gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mensyukuri. Saya juga ada teman-teman yang very dear to my heart. I lost them juga gitu karena this Hmm. pandemi gitu. Jadi buat saya we just have to live the moment gitu. Kita jangan sia-siakanlah hidup kita. Karena Mbak, memang apalagi you never know ya. apalagi pandemik ini, Mbak, hits not only yang paling aku lihat itu hitsnya itu psikologi, mental, Hmm, hmm. financial segala macam, dan maybe Ya semua. uh, everybody, not only us kan, istilahnya, I think olahraga bisa jadi pelarian kayak daripada Sebenarnya sih jangan pelarian ya, maksudnya ya do positive uh, things lah gitu dibanding something yang nggak bagus ya. Ya buat saya olahraga juga kasih terapi kan buat betul, kita gitu. Karena kita happy doing it gitu. yes, Gitu. yes. Jadi memang Mbak, memang silakan. mungkin Mbak Dona kan natural born happy dengan sport gitu ya. Mm-mm. Mungkin ada orang yang istilahnya mager, istilahnya, Ya, ya. ya kan? Uh, Sebenarnya kalau menurut Seperti itu. saya gini, ya mager sama nggak mager itu semua in your mind gitu. Hmm. Do you Hmm. believe that olahraga bisa bikin sehat apa enggak gitu? Masalahnya itu. Hmm. Kalau emang people nggak believe ya nggak bisa dipaksa-paksa juga gitu. Hmm. Itu harus Hmm. dari diri sendiri gitu menurut saya, dan nggak usah diceritain lagi dah jurnal kedokteran ataupun apa-apa yang mengatakan Hmm. olahraga itu sehat, udah banyak banget, silakan, dan semua orang itu juga pasti tahu sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi mungkin perlu jangan sampai ada kejadian dulu baru kita jadi sadar kan gitu ya. Betul. Menurut saya sekarang sih apapun bisa kita lakukan dan udah gampang. Kalau mau olahraga sendiri di rumah dengan body weight kita sendiri, itu tinggal ikutan YouTube, lihat aja, ikutin, gampang Betul. banget gitu kan. Berarti itu udah keringetan setengah jam juga keringetan. Ya. Jalan pagi lah, jalan pagi gitu ya. Ataupun kalau suka sama ibu-ibu yang lain ngapain, misalnya kalau sekarang teman-teman lagi hobi Zumba, just do it gitu kan. Karena memang Hmm. buat saya olahraga apapun tuh doesn't matter. Tapi kalau memang mager nggak mau olahraga ya itu pilihan ya buat saya gitu. Kita harus benar-benar sadar bahwa memang manfaatnya itu real gitu. Yes. Mbak Dona, ini kita udah tinggal 15 menit aja, nggak kerasa banget ya. Masa Ini aku belum membedah masalah kehidupan profesional karena kayak bakal banyak yang pertanyaan, kayaknya harus beda sesi deh, Mbak. Oh, mungkin ada pertanyaan yang aku pengen ini nih Mbak Dilis nih, ya. boleh. Aku tuh ngeliat Mbak Dona tuh kayak wow banget ya. Wow tuh Istilahnya, gimana maksudnya? Biasa aja. wownya tuh honestly speaking, I'm still struggling with even hanya running rutin. Oh, Istilahnya lari pagi rutin segala macam itu. Yang memang biggest challenge-nya itu menurut aku is yourself, your thoughts gitu loh. How to discipline, ya kan? Dan listen to your body juga. Misalnya kalau lagi tired atau apa, jangan dipaksa misalnya gitu kan. Nah, I'm just amazed gitu ya dengan segala macam performance itu. Kira-kira
who atau what inspire Mbak untuk ini istilahnya menurut aku nih extraordinary lah semua Kalau accomplishment. buat um, kalau buat saya apa ya yang sebenarnya purpose-nya apa gitu kan. Buat saya yang Hmm. penting sehat. Pertama-tama kan saya memang hobi apa ya, hobi olahraga gitu. Memang senang sepedaan dulu awal-awalnya gitu. Jadi makin lama makin ternyata makin I found my happiness di situ gitu. Jadi itu keeps me going gitu. Ternyata uh, senang ya olahraga begini. Kebetulan juga alhamdulillah kita punya community teman-teman yang satu paham, Solid ya. satu visi, senang. Jadi kita sama-sama saling support gitu, dan saya ngerasa sendiri badan tuh lebih enak banget gitu dari pekerjaan juga semua. Jadi hasil-hasil dari olahraga yang saya tekuni itu tuh kelihatannya tuh jelas banget gitu, langsung gitu rasanya. Dan memberikan impact yang baik di karir, di keluarga dan sebagainya gitu. Jadi buat saya Hmm. itulah yang membuat saya apa ya termotivasi. Kalau inspire sih saya always inspired sama everybody. Semua orang Hmm. role model itu menurut saya siapapun yang good in what they're doing itu buat saya adalah menginspirasi gitu. Not only athlete gitu. All the people kalau yang profesional dan emang know what they want itu buat saya you just have to do that gitu. Nah itu yang harus kita cari, apa yang kita mau gitu. And you have to be fokus on doing that gitu. Saya pikir itu penting banget. Jadi makanya buat saya olahraga itu kayak sekarang ini kita kan nggak lagi mau ada mau ada race gitu, karena memang saya udah daftar beberapa juga ditunda gitu. Yes. Saya udah daftar waktu itu ada Bogor lah half marathon, kemudian Bali nih September ini itu udah ditunda semua, jadinya nggak ada race, tapi tetap aja saya tetap latihan lari gitu, karena memang kita harus building base, kita kan harus tetap sehat gitu, karena kalau kita Betul, sama sekali betul. nggak olahraga pasti kan nanti susah untuk. Nah saya juga kebetulan nih alhamdulillah baru sembuh dari sakit, saya kan ada demam berdarah minggu lalu, baru pagi ini saya mulai Yeah, but you ya. look much healthier, you know, lebih Karena tadi fresh. pagi saya udah lari, bukan lari sih, saya belum boleh capek-capek Pantes. banget, jadi saya jogging. Tadi Oke, pagi saya baru mulai jogging tadi pagi gitu. Setelah saya oke. keluar dari setelah saya sembuh hari Selasa kemarin. Jadi pelan-pelan mulai lagi gitu. Jadi I feel better already gitu. Tapi kalau memang dibilang nggak usah capek-capek, saya nggak capek-capek gitu. But Yes, yes. saya nggak sabar untuk keluar lagi, kena matahari, berkeringat lagi, dan I really felt better after that. Jadi buat saya it's all in our mind, whether you wanna Hmm. do it or not gitu. Hmm, karena gini sih Mbak, mungkin mungkin kan we living in Indonesia yang tipikal komunitasnya tuh mungkin yang dipengaruhi oleh orang lain. Jadi uh, menurut saya penting untuk menggali apa sih kesukaan diri kita dulu gitu ya, explore. Karena kan yang namanya istilahnya against mainstream itu kan not common di Indonesia kan. Misalnya uh, banyak tren yang ini trendingnya ini lagi ikut-ikutan ini misalnya gitu, dan uh, menurut menurut aku dari cerita Mbak Dona it's okay kalau kamu Oke. Okay. memang Nih kayak sekarang nih gitu. kan, saya lihat Hmm. nih trennya nih, semua orang beli sepeda merek Brompton misalnya nih, bukan endorse ya. Lagi rame banget kan pakai sepeda lipat gitu kan. Iya, iya, iya. Buat saya kalau nggak kalau memang tidak dipaksakan, memang mampu beli dan memang bikin sehat, why not gitu kan, untuk ikuti, Betul. ternyata bisa membuat kita jadi senang berolahraga misalnya. Tapi kalau kita misalnya nggak mampu beli, terus susah harus ini, ya menurut saya itu nggak bener juga gitu. Jadi jangan dipaksakan juga gitu loh. Jadi kalau lagi teman-teman senang lari, dari cobalah 1 kali 2 kali. Kalau memang ternyata you feel like gue seneng nih, gue happy nih, dan gue rasanya gue lebih sehat, keep doing it gitu. Kita mulai we can start somewhere, itu kan bisa diajak temen lah, bisa karena kita pengen sendiri lah gitu, doesn't matter gitu how we start. Yang penting kita terusin dan kita continue doing it gitu loh. Kalau pertama-tama menurut saya, gue Hmm. seneng olahraga lari, abis itu soalnya kita pengen breakfastnya gitu misalnya. Iya betul. Fine, Itu carbs fine, lebih loadingnya. baik ya kan, misalnya lebih baik begitu daripada breakfast doang nggak pakai olahraga misalnya. Mungkin awal-awalnya seperti itu dulu gitu kan, kita makan di mana ya habis lari gitu misalnya.
nggak apa-apa, yang penting lari baru makan gitu kan, daripada makan doang nggak pakai lari, itu pasti akan everyday, itu pasti ada kemajuan gitu. Ya. Apalagi kalau kita memang bukan atlet profesional gitu, jadi ya udah step by step aja. Kalau memang orang lain kita pengen ikutin, tapi jangan dipaksakan gitu. Menurut saya sesuatu yang dipaksakan itu nggak inilah, nggak sustain juga. Yes, Habis yes, itu yes. pasti udah nggak mau, iya. Nggak Tergantung orang sustain. lain pasti, ya nggak sustain. Jadi buat saya, kalau memang diajak teman-teman ikut-ikutan melakukan sesuatu yang positif, buat saya why not gitu. Siapa tahu Betul. dengan diajak teman, kita jadi menemukan, ternyata gue sehat ya kayak gini. Ternyata migren-migren aku hilang ya. Ternyata banyak sekali yang seperti itu. Dulu aku suka Yes. sesak-sesak sejak rutin jalan pagi kok gue nggak pernah sesak napas lagi ya, gitu. Jadi everybody itu different. Jadi makanya saya nggak pernah bisa menyamaratakan karena setiap orang itu punya masalah dan sejarah dan keadaan yang berbeda-beda gitu. Yes. Mbak, Gitu. terus kalau menurut Mbak Donna, ada nggak istilahnya usia, well, like mungkin ya, I'm too old to start this gitu, olahraga ini. Saya pertama kali lari maraton itu umur 42 tahun. Oh baru, maksudnya 42 kilo. 42 kilo, saya lari 42 kilo di umur saya yang ke-42. So it's never too late ya? It's not like olahraga teenager atau yang 20s, 30s itu ya? Buat saya sih gini, yang penting you know your body. Kalau memang badan kita misalnya udah ada cedera apa itu penting banget. Bisa nggak kita lari? Maksudnya I always, karena saya pernah cedera juga, jadi saya selalu conscious dengan badan saya gitu. Saya pernah cedera, jadi saya tahu kalau misalnya kalau begini saya begini. Saya punya dokter yang memang dokter olahraga, dan saya punya tempat kita fisioterapi yang saya percaya gitu untuk terutama waktu saya habis kecelakaan sepeda waktu itu, kan saya pakai ini jadi susah untuk bergeraknya. Jadi pas sudah sembuh, untuk mulai latihan gerakan dan sendinya itu kan ke fisioterapi. Nah itu benar-benar nggak sabar, benar-benar deh udah kepengen lari, kepengen apa, nggak bisa. Tapi you just have to go through the process gitu, karena buat saya penting banget doing everything itu dengan preparation dan proses yang benar gitu. Jadi teman-teman, there's never too late to start sport. Yes. Ya, badolanya baru umur 40. Saya pertama kali my first marathon itu adalah di Tokyo Marathon tahun 2013 di umur saya yang ke-42. Gitu. Pasti jadi banget ya, 42 gitu semua. Iya, makanya saya I remember that gitu. Jadi sampai hari ini saya udah finish 5 major marathon, karena ada 6 major marathon di dunia kan. Saya udah finish 5, tinggal 1 Boston Marathon yang saya belum lakukan. Saya udah finish Tokyo, London, New York, Berlin. Chicago, sama Berlin, yes. Jadi jadi buat saya it's all alhamdulillahirabbil alamin, Allah baik banget. Saya selalu grateful kalau memang saya diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang saya suka. Dan buat saya olahraga itu benar-benar udah part of my life and my family's life gitu. Karena kita suka olahraga, anak-anak kita juga suka olahraga. Dan buat saya lihat teenager saya gitu, yang gede udah nggak teenager lagi, itu dengan mereka olahraga, gaya hidup mereka juga jadi baik gitu, pertemanan mereka juga jadi baik dan sebagainya. Mbak Donna, ini udah tinggal 5 more minutes. Yes. Sebelum 1 jam. Love you too Amel, ada Amel teman saya dulu di kantor lama. Ada yang bilang Mbak Donna umur 48 itu masih cantik banget. Tadi aku lihat tuh. Well, kayaknya kita nggak sempat lagi nih bahas jawaban pertanyaan orang-orang. Ya. By the way, kalau nanti mau ada pertanyaan silahkan DM aja di IG saya Donna Priyadi. Tanya apa aja boleh. Buat saya, Mbak Donna very welcome kok. Very welcome buat saya, tanya apa aja. Saya nggak pakai filter apa-apa. karena muka itu harus dirawat, bukan diedit. Face app, Mbak, pakai face app. Jadi buat saya terakhir nih Mbak, first of all, Kebun Rizky would say thank you so much. Thank you for having me. Thank you, Kiki. You are very honor orang seperti Mbak Donna. Aduh, saya biasa aja. Ilmu dan experience-nya Mbak Donna
Last but not least before we wrap up ya, apa tips and suggestion Mbak Dona buat para viewers nih untuk closing our talk show? Kalau buat saya olahraga itu sangat penting. Jadi apapun yang disukai nggak ada masalah. Gue nggak bisa, gue sukanya ini fine. Gue sukanya itu fine. Tapi you have to do your sports. Menurut saya sampai umur berapapun kita bisa olahraga. Saya udah kebayang olahraga yang buat saya itu paling aman sampai kita tua adalah berenang. Mungkin pas saya nanti insya Allah panjang umur 50, nomor 60, nomor 70 mungkin saya udah nggak bisa lari lagi, tapi saya tetap aja bisa berenang. Karena saya pernah ikut pertandingan berenang, ada kakek-kakek jalan aja nggak bisa, dia pakai kursi roda, tapi begitu sampai air dia bisa berenangnya umur 83. Jadi buat saya sports itu bisa dilakukan sampai kapan aja, but you have to choose the right sport for you, yang setiap orang itu nggak sama, gitu, beda-beda, gitu. Jadi buat saya please kalau belum memang masih mager-mager, please realize that sports will do good. Muka bagus, awet muda, buat saya kencang, badan itu bonus semuanya, pasti dapat. Even karir ya Mbak, karir bagus. Karir itu pun buat saya, I feel I'm tougher gitu, karena meaning nggak cepet bernyerah. Gitu. Kalau kita ketemu masalah gitu ya, buat saya itu karena kita punya energi dari olahraga buat saya nih, dan makan yang ini, jadi kita menghadapi apa aja, apalah sikatlah gitu. So we always have a can do attitude lah, karena di olahraga kan juga gitu, kita harus terus training, kita harus disiplin waktu dan energize. Jadi di karir juga buat saya itu akan bisa jadi malah jadi positif ini gitu loh, booster. Semua entrepreneur, ibu rumah tangga, apalagi ibu rumah tangga. Buat saya semua profesi itu, sehat itu penting nggak sih? Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain, percaya sama gue. Betul. Jangan ada ngomel-ngomel aja Mbak. Betul. Buat saya kalau ini mahal, sepeda mahal, ya udah jalan pagi lah, gitu kan? Tinggal pakai sepatu. Membership gym mahal, ya udah ikutin YouTube gratis lah, beli mat lah di rumah, do everything gitu, itu nggak bayar. Jadi menurut saya nggak ada alasan. Nomor 2. Exactly, nutrisi jangan lupa. Sayang sama badan kita. Please hidup sehat. Sayang sama badan kita, please hidup sehat. Dan yang ketiga, istirahatnya cukup. Buat saya suka begadang, kurang tidur, itu buat saya juga itu sarang penyakit gitu. Jadi I think all of those things really intertwine gitu loh. Gitu Ki, tipsnya Ki. Jadi you have to do your sport. Do it. Yes. Keep doing it. Keep doing it, sesuaikan dengan umur kita, kesenangan kita, whatever you like. Kalau kita nggak senang pasti terbebani. Jadi find something that really makes you happy and keep doing it. Mbak Dona, thank you so much for your sharing, for your positive vibes ya. Semoga semua teman-teman nih bisa tangkap esensinya dan practice dong, for sure. Jangan cuma denger doang. I'm sure pasti bisa. Dan jangan lupa makan sayur ya nggak Ki? Ingat Kebun Rizky Mbak, kalau perlu saya call me Kebun Rizky. Oke, Mbak Dona, salam buat semua. Juga dengan Darling nih. Yes, adekku sayang. Ini kan kakak gue katanya. Iya, gue pinjam dulu ya, Darling, sama Luli. Well, thank you so much guys. Mungkin sesi berikutnya karir ya Mbak, ini kayaknya udah banyak yang di resume deh. boleh just let me know kapan. Oke, nanti kita I will be happy to share. Yes. Thank you Mbak Dona. Great day. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you yang udah dengerin semua. Bye. Thank you.